Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Shalefara Ramadhani dengan NPM 23120121. Saya Aisyah Juvani Putri dengan NPM 2312011396. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami tentang kronologi perkara putusan Mahkamah Agung nomor 1691 Kasasi garing Perdata Khusus Pilot 2022. Nah, di sini tentang awal sengketanya itu, perkara ini itu bermula dari hubungan hukum antara PT KDP Tifa Finance sebagai kreditor dan PT Prakarsa Semesta Alam yang menjadi debitor, dan yang menjadi debitor itu bersama dengan IR Musyanif. Dalam hubungan pembiayaan tersebut, debitor dalam perkara ini tuh diduga tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sebagaimana yang diperjanjikan, sehingga ketidakmampuan atau kelalaian membayar inilah yang kemudian menimbulkan sengketa dan juga mendorong kreditor menempuh jalur hukum melalui mekanisme kepailitan di pengadilan niaga. Nah, lalu pada sengketa ini, masuknya perkara ini ke pengadilan niaga itu karena sengketa ini berkaitan dengan utang piutang dan juga kondisi keuangan debitor. Nah, perkara ini diajukan ke pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memiliki kewenangan menangani perkara kepailitan dan juga PKPU. Lalu dalam tahap ini juga proses hukum difokuskan pada penyelesaian pada kewajiban debitor sehingga kewajiban debitor itu terhadap para kreditor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan. Lalu tentang riwayat PKPU dan juga putusan homologasi, di mana sebelumnya di perkara ini debitor itu telah melalui proses PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam proses tersebut, para pihak itu mencapai kesepakatan perdamaian yang kemudian disahkan oleh pengadilan melalui putusan homologasi tanggal 16 November 2020. Homologasi ini tuh berarti rencana perdamaian telah memiliki kekuatan hukum dan wajib dilaksanakan oleh si debitor. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai adanya munculnya permohonan tentang pembatalan perdamaian. Yang dimana setelah putusan homologasi ini berjalan, kreditor itu kan mengajukan permohonan pembatalan perdamaian dengan alasan bahwa debitor itu tidak melaksanakan kewajiban sesuai isi perjanjian perdamaian. Nah, di sini permohonan ini didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang memungkinkan pembatalan perdamaian itu apabila debitor itu melakukan wan prestasi. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang putusan Pengadilan Niaga 1 September 2022. Pengadilan Niaga itu mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian. Dalam putusannya itu, pengadilan menyatakan bahwa debitor itu telah lalai memenuhi kewajiban, membatalkan putusan homologasi dan juga menyatakan PT Prakarsa Semesta Alam serta IR Musyanif dalam keadaan pailit. Selain itu juga pengadilan juga mengangkat hakim pengawas dan juga menunjuk kurator untuk mengurus serta membereskan harta pailit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsekuensi hukum dari putusan pailit. Dengan dinyatakannya pailit, seluruh harta debitor masuk dalam bodol pailit yang berada di bawah pengurusan kurator. Debitor kehilangan kewenangan untuk mengelola hartanya secara bebas. Kurator bertugas melakukan inventarisasi, pengamanan, serta pemberesan aset demi kepentingan seluruh kreditor secara adil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengajuan upaya hukum kasasi. Tidak menerima putusan tersebut, debitor tuh mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Permohonan kasasi itu diajukan dalam tengah waktu yang ditentukan undang-undang dan juga disertai dengan memori kasasi yang berisi alasan-alasan keberatan terhadap putusan pengadilan niaga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alasan dan memori kasasi. Dalam memori kasasi itu para pemohon pada dasarnya itu meminta Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pengadilan niaga. Mereka juga memohon agar Mahkamah Agung itu mengadili sendiri perkara tersebut. Selain itu terdapat juga permohonan agar perkara sebelumnya itu tidak dianggap tidak perlu dilanjutkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanggapan melalui kontra memori kasasi. Pihak kreditor itu mengajukan kontra memori kasasi yang pada pokoknya itu menolak seluruh dalil permohonan kasasi. Kreditor itu meminta agar Mahkamah Agung itu mempertahankan putusan pengadilan niaga karena itu dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum kepailitan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, dalam putusan Mahkamah Agung di nomor 1691 Kasasi Perdata Khusus Pilot 2022 dalam perkara yang kami bahas di PPT, itu tanggapan melalui kontra memori kasasi ini juga diajukan kan oleh PT KDP Tiva Finance Tbk yang merupakan upaya untuk mempertahankan putusan pengadilan niaga. Yang dimana itu ia sebelumnya itu menolak permohonan pilot dari PT Prakarsa Semesta Alam dan juga IR Musyanif. Nah, dari pembahasan kontra memori tersebut yang ada dalam PPT itu berisi bantahan terhadap alasan kasasi dengan menekankan bahwa adanya syarat kepailitan yang tidak terpenuhi dan juga putusan pengadilan tingkat pertama itu sebenarnya sudah tepat. Nah, namun Mahkamah Agung itu menilai bahwa dalil dari kasasi dari pemohon itu lebih kuat, dan juga terutama karena adanya bukti hubungan utang piutang yang nyata, jadi serta terpenuhinya syarat minimal 2 kreditur itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan juga PKPU. Nah, dengan adanya kasus ini, itu akibat itu meskipun kontra memori kasasi itu diajukan, Mahkamah Agung itu tetap mengabulkan kasasi. Nah, dan juga membatalkan putusan pengadilan niaga tersebut dan menyatakan termohon pilot, sehingga kontra memori yang kami bahas ini tidak berhasil mempengaruhi arah dari putusan akhir dari perkara ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yogi Arianda, NPM 211201115. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, tanggapan melalui kontra memori kasasi. Pihak kreditor mengajukan kontra memori kasasi yang pada pokoknya menolak seluruh dalil permohonan kasasi. Kreditor meminta agar Mahkamah Agung mempertahankan putusan pengadilan niaga karena dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum kepilotan. Lalu pertimbangan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung juga menekankan pentingnya asas publisitas, yaitu kewajiban pengumuman putusan pilot agar diketahui oleh masyarakat luas dan para kreditor. Dengan adanya pengumuman tersebut, seluruh kreditor dapat mengajukan klaim dalam proses pemberesan harta pilot secara terbuka dan terkoordinasi. Analisis asas hukum kepilotan. Mahkamah Agung juga menekankan pentingnya asas publisitas, yaitu kewajiban pengumuman putusan pilot agar diketahui masyarakat luas dan para kreditor. Dengan adanya pengumuman tersebut, seluruh kreditor dapat mengajukan klaim dalam proses pemberesan harta pilot secara terbuka dan terkoordinasi. Dasar-dasar hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung. Lalu putusan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan pengadilan niaga. Dengan demikian, MA menolak permohonan pembatalan perdamaian yang sebelumnya dikabulkan oleh pengadilan tingkat pertama. Putusan ini sekaligus mengakhiri proses di tingkat kasasi. Akibat putusan, dengan dibatalkan putusan pengadilan niaga, maka status hukum debitur kembali sesuai dengan amar putusan Mahkamah Agung. Selain itu, putusan ini juga menegaskan bahwa mekanisme kepailitan harus dijalankan secara sistematis tanpa pengajuan pilot berulang terhadap debitur yang sama dalam konteks yang serupa. Signifikasi yuridis perkara. Perkara ini penting karena memperjelas batasan penggunaan instrumen hukum kepailitan dan pembatalan perdamaian. Putusan ini juga menunjukkan peran Mahkamah Agung dalam menjaga konsistensi penerapan undang-undang kepailitan serta memastikan asas kepastian hukum dan efisiensi proses pengadilan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.